Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan mendapat hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika saya menjadi romo paroki, setiap bulan saya selalu pulang untuk menengok simbok saya. Pada waktu saya pulang ke rumah, di belakang rumah, di bagian dapur, itu sedang banyak orang sedang masak. Karena tetangga di belakang rumah sedang menikahkan anaknya. Mereka pinjam dapur miliknya simbok. Dan setiap hari simbok selalu pergi ke ladang dan mengumpulkan kayu-kayu kering, ranting-ranting kayu yang kering untuk dibawa pulang. Dan memang kayu kering yang biasa digunakan untuk masak itu cukup banyak. Maka dengan kayu itulah tetangga belakang rumah itu memasak. Ketika saya pulang, saya bertanya kepada simbok saya, "Mbok, saya biasa mengundang simbok, tidak ibu, tidak mami, tidak mama itu ya. Lebih mengena kalau saya bilang simbok begitu. Mbok, kayunya dipakai untuk masak-masak tetangga belakang rumah ya?" "Iya," katanya. Lalu saya bertanya, "Simbok diganti berapa biaya untuk kayu itu?" Simbok mengatakan, "Diganti-ganti maksudnya apa?" "Ya dibeli," saya bilang begitu. Lalu simbok mengatakan, "Nah ya, enggak usah dibeli. Simbok kan sudah setiap hari selalu membawa kayu bakar. Dan nanti kan akan terkumpul banyak lagi." Saya masih protes, "Mbok, simbok kan yang lelah. Simbok yang lelah kok kayunya nggak diregani, nggak dihargai." Simbok mengatakan,
ora popo, ora ndak apa-apa. Saya belajar apa? Saya pada waktu itu saya belajar yang namanya keikhlasan. Saya yang romo itu berpikir secara ekonomis. Kan lelah toh simbok setiap pagi dari ladang mengumpulkan kayu, harus berjalan kurang lebih 1 kilo nggendong kayu. Tetapi yang menggunakan orang lain, dan itu cuma-cuma. Ekonomis sekali saya berpikir. Saya merasa malu dengan simbok saya yang penuh dengan ketulusan, yang penuh dengan keikhlasan, memberikan jerih payahnya setiap hari untuk tetangga belakang rumah yang sedang menikahkan anaknya. Saya lalu mengatakan, simbok saya memang mempunyai keutamaan soal ketulusan dan keikhlasan. Rasa-rasanya saya sangat terbantu untuk memahami bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, lebih-lebih bacaan pertama yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja dan juga dalam bacaan Injil. Seorang janda, pada waktu itu simbok saya juga sudah janda. Seorang janda di Sarfat, yang pada waktu itu mengalami daerah Sarfat kekeringan yang luar biasa. Ia sedang mencari kayu bakar, tetapi lalu Elia datang dan mengatakan, cobalah ambilkan aku sedikit air dalam kendi untuk kuminum. Dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, janda dari Sarfat ini mengambilkan air. Belum sampai air diberikan, Elia meminta lagi, cobalah ambilkan juga bagiku sepotong roti. Yang satu belum diberikan, sudah minta yang lain. Semula janda ini sempat owel. Owel itu apa ya? Owel itu berat hati itu ya, bukan owal itu ya. Berat hati. Ia mengatakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam terigu, tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sudah putus asa sebetulnya. Tetapi Elia terus mendesak. Dan akhirnya segenggam tepung yang semestinya akan dimasak untuk anaknya dan untuk dirinya. Dan setelah itu dikatakan bahwa setelah makan kami akan mati. Tetapi Elia memberikan sebuah pengharapan kepada janda di Sarfat ini. Jangan takut, pulanglah dulu bagiku sepotong roti bundar, pulanglah dan buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buat lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Akhirnya perempuan itu membuat roti bundar. Dan apa yang disabdakan oleh Allah lewat Nabi Elia sungguh-sungguh akhirnya terjadi. Karena keikhlasan dan percaya dengan penyelenggaraan ilahi yang terjadi apa? Yang terjadi bahwa tempayannya tidak pernah habis, ya. Tepung dalam tempayannya tidak pernah habis, dan minyak dalam buli-bulinya pun juga tidak pernah habis. Percaya pada penyelenggaraan ilahi, dan Allah mencukupkan kebutuhan janda di Sarfat ini sampai nanti musim hujan telah tiba. Ketulusan dan percaya pada penyelenggaraan ilahi
juga nampak jelas dalam bacaan Injil. Seorang janda miskin yang memasukkan uang receh, uang tembaga, yaitu uang receh kecil, ke dalam sebuah peti persembahan. Saat itu Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Janda miskin ini percaya akan penyelenggaraan ilahi. Apakah setelah itu dia bisa makan atau tidak, memang tidak diceritakan seperti dalam bacaan pertama. Tetapi janda miskin memberikan seluruh harta miliknya. Dia hidupnya mempercayakan pada penyelenggaraan ilahi. Kita diajak untuk apa? Untuk belajar. Bukan soal kuantitatif yang diberikan, tetapi kualitatif yang dipersembahkan. Keikhlasan dan percaya pada penyelenggaraan ilahi. Maka kita sebagai orang-orang beriman diajak untuk apa? Kita diajak untuk yang belajar, yang namanya orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Bukan orang-orang yang optimis. Optimis dan pengharapan itu beda. Optimis, saya akan lulus nanti ketika CPNS, misalnya begitu ya. Ini sedang rame-ramenya ujian CPNS ya. Optimis, tetapi ketika tidak lulus, apa yang terjadi? Orang yang optimis tadi bisa jadi orang yang bersangkutan akan putus asa. Tetapi kalau lalu optimisme itu tercapai, bisa lalu membuat orang yang optimis itu menjadi sombong. Karena yang diandalkan adalah dirinya sendiri. Sementara orang yang berpengharapan, sekalipun mengalami kegagalan, orang senantiasa berpengharapan karena mengikut sertakan Tuhan dalam setiap rencana kehidupan yang dibuatnya. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita belajar dari dua janda di Sarfat dan janda miskin dalam bacaan Injil hari ini. Belajar untuk menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang ikhlas dan percaya pada penyelenggaraan ilahi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,